yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan ilmu tentang puasa. Yang pada dasarnya setiap dari kita sudah mengetahui puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Bahkan dia termasuk rukun Islam. Nggak ada yang meragukan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dalilnya sangat banyak. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang dari kalian melihat bulan hilal Ramadan, maka wajib bagi kalian untuk berpuasa. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin," bahwasanya agama Islam dibangun di atas 5 rukun, dan diantaranya adalah as-shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya umat muslim seluruhnya, baik yang tua, yang muda, semuanya tahu bahwasanya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Namun jemaah, kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, memberikan hukum untuk seluruh pemeluknya, baik yang tua, yang muda, baik yang sehat dan yang sakit. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah bagi mereka yang sehat, bagi mereka yang tidak termasuk di antara 5 orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam hari ini insyaallah bahas 1 di antara 5, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang sama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wa man kana maridan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun jika salah seorang di antara kalian sedang sakit, maka apakah orang sakit tetap wajib puasa? Maka jawabannya, dilihat dulu sakitnya bagaimana. Karena sakit itu para ulama memberikan penjelasan tentang yang sakit yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sakit yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sakit yang kronis, yang kalau dia puasa mati dia. Maka sakit yang seperti ini nggak wajib puasa. Tapi kalau sakitnya masih nggak menyebabkan kematian, dia merasakan kesusahannya, dia kesusahan, maka tetap wajib baginya puasa. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat kedua, jamaah sekalian, yang mengatakan bahwasanya penyakit yang yang menyebabkan seseorang tidak wajib puasa itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada masyarakat. Jika masyarakat memandang bahwa penyakit tersebut berat, ini penyakit yang membahayakan, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Dan ada pendapat yang ketiga, bahwasanya bukan dilihat penyakit itu kronis atau tidak, bukan juga dilihat dari masyarakat memandang ini berat atau tidak, tapi yang melihat itu adalah siapa? Dirinya sendiri. Kalau dirinya terkena penyakit, kemudian dia merasa kalau saya puasa berat, saya puasa nggak bisa, nggak mampu, walaupun orang menganggapnya ringan. Tapi saya, karena umur saya sudah tua, misalnya umur saya sudah 50 tahun misalnya, kemudian terkena penyakit, kalau anak muda nggak apa-apa, nganggapnya ringan. Tapi saya dengan kondisi seperti ini berat, maka bagi dia tidak wajib puasa. Sehingga agama Islam adalah agama yang sempurna, sampai dalam hal ini pun dibahas oleh para ulama. Kemudian pendapat mana yang lebih tepat dari 3 pendapat ini? Apakah harus penyakit kronis dulu baru tidak boleh puasa, atau
orang kebanyakan melihat baru dia tidak boleh puasa, atau dirinya sendiri menganggap mampu atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat di antara tiga pendapat ini adalah yang mengatakan bahwasanya dilihat dirinya sendiri yang menilai, mampu nggak saya melakukan. Tapi tentu jamaah, Islam agama yang sempurna, dan Islam bukan agama main-main. Bukan juga akhirnya karena lihat sendiri, oh kalau gitu enak dong katanya. Saya lihat sendiri aja, biarin aja. Saya sakit nih, aduh flu nih, pilek nih. Wah kalau saya puasa berat ini katanya. Padahal dia sendiri mengakui dia berperang dengan dirinya. Sebetulnya sih enggak, cuman nggak mau puasa. Ini bagaikan anak kecil yang beralasan sakit kepada orang tuanya gara-gara nggak mau sekolah. Dia tahu dirinya sebetulnya nggak sakit. Kalau nggak sekolah dia main-main kemana-mana. Dia nggak sakit, cuman gara-gara nggak mau sekolah, akhirnya beralasan sakit. Dan ini mental anak kecil. Mental seperti ini mental anak kecil. Oleh karenanya jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam pada dasarnya adalah agama yang mudah, agama yang memberikan kemudahan untuk pemeluknya. Tapi bukan berarti boleh untuk dipermainkan, bukan. Agama Islam mudah, tapi bukan berarti boleh untuk dipermainkan. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun, bahwa biasanya agama Islam ini itu mudah, tapi jangan mudah-mudahan, jangan juga akhirnya dibodoh-bodohi, jangan akhirnya dipermainkan. Dahulu jamaah, sebagai penutup kisah, dahulu ada seorang laki-laki yang makan pakai tangan kiri jamaah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau nggak salah. Makan pakai tangan kiri. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang tersebut, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, dai ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati orang laki-laki, wahai laki-laki katanya, wahai fulan, makanlah pakai tangan kanan. Apa yang dikatakan oleh laki-laki ini? Oh Rasulullah, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan. Saya bisanya makan pakai tangan kiri. Melawan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan penyakit sampai tangannya nggak bisa datang ke mulutnya, nggak bisa diangkat. Akhirnya sampai tidak bisa mengangkat tangannya sendiri. Naudzubillah. Oleh karenanya jamaah, agama Islam adalah agama yang mudah, bukan berarti boleh untuk dipermainkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan kepada kita. Barang siapa di antara kita yang sakit, merasa berat untuk puasa karena sakitnya, maka dia diperkenankan untuk memilih di antara dua. Dia berpuasa dengan kesusahan yang dia dapatkan, atau dia mengqadha puasanya di hari yang lainnya, namun dia harus menghormati orang yang puasa. Pilihannya dua. Bagi orang tersebut memilih mana yang lebih ringan di antara keduanya, mengqadha puasanya atau melanjutkan puasa di bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk dengan ringan mudah hati kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama kultum kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.